Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Nova, saya bidan yang bertugas pada hari ini. Bagaimana Bu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lulu, Umur berapa Bu? umur 38. 38 tahun. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini kan sekarang lagi musim hujan ya, itu kan banyak sampah-sampah yang berserakan. Maksud kami tuh ingin mengelola sampah biar sampahnya itu enggak berserakan kemana-mana, terus bisa istilahnya bermanfaat bagi lingkungan. Tapi kami ingin tahu bagaimana sih cara mengolah sampah yang baik. Oh baik Bu, berarti nanti saya akan memberikan penkes atau pendidikan kesehatan tentang pengelolaan sampah pada Ibu ya Bu. Tapi untuk menjaga privasi Ibu, izinkan saya untuk menutup pintu terlebih dahulu ya Bu. Menutup pintu. Berarti sebelumnya Ibu belum tahu ya Bu cara pengelolaan sampah yang benar itu bagaimana? Ya baik, langsung saja pada pengertian dari sampah ya Bu. Pengertian dari sampah adalah material yang dibuang dari sisa limbah produksi industri maupun rumah tangga. Kemudian definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup sehingga dibuang. Kemudian di sini ada jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan wujudnya, yaitu dibagi jadi dua Bu, sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri adalah sampah yang bisa diurai seperti kayu, kemudian kertas, kardus, dan sisa-sisa makanan serta bangkai. Kemudian ada sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat diuraikan, namun bisa dapat dijadikan barang-barang lainnya dan didaur ulang. Kemudian di sini ada dampak buruk sampah bagi kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Bagi sosial ekonomi, yaitu akibat dari sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik dan efektif bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Kemudian bencana pembuangan limbah ke aliran air yang secara terus-menerus akan mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan tersumbat sehingga dapat mengakibatkan banjir. Kemudian ada lingkungannya biasanya limbah dari hasil industri atau rumah tangga yang dibuang ke aliran air akan masuk ke selokan dan mencemari sungai sehingga sungai akan berbau. Kemudian dari sisi kesehatannya, sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik dan efektif hanya akan menimbulkan berbagai penyakit Bu, karena sampah tersebut merupakan media yang sangat cocok untuk perkembangbiakan organisme penyebab dari penyakit. Kemudian di sini ada program-program pengurangan pembuangan sampah dengan reuse dan recycle. Yang pertama ada reduce, adalah upaya untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Kemudian reuse adalah memanfaatkan kembali barang-barang yang masih memiliki nilai fungsi utama atau fungsi lainnya. Kemudian recycle adalah mendaur ulang barang-barang atau sampah yang dapat dijadikan produk-produk baru. Kemudian di sini ada cara pengelolaan sampah yang benar, yaitu Ibu bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian kurangi penggunaan barang-barang seperti plastik yang tidak dapat diurai. Kemudian sebaiknya Ibu mengelola sampah berbahaya. Kemudian kelola sampah anorganik yang kering. Bagaimana Bu? Oh iya. Apakah sudah paham? Sudah jelas? Saya evaluasi ya Bu. Tadi ada jenis-jenis sampah
apa saja Bu? Sampah ada dua jenis, sampah organik dan anorganik. Yang sampah organik adalah sampah yang bisa diurai, contohnya seperti bisa makanan, kayu, daun-daun, bangkai. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai, seperti misalkan plastik dan yang susah hancurlah di dalam tanah. Kemudian yang biasanya bernilai komersil atau dapat diulang. Iya, benar ya Bu. Berarti Ibu sudah jelas ya Bu, sudah paham. Terima kasih ya Bu. Apabila ada yang dibutuhkan, Ibu bisa datangi kami lagi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih.